10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Membuat hidup Anda lebih mudah dan santai dalam bekerja. Importa Furniture menyediakan kebutuhan beragam furniture modern di Indonesia. Importa Furniture dan Kehidupan kali ini selalu di saya bersama CEO Importa Furniture, Yang Mas berjalan Nizar melalui Bawazir. dimensi Selamat datang Mas di studio kami. Bukan Siap. Kelas Inspirasi, Jampro Kreatif dan Ayo Inovasi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Wahyu, kok penampilannya keren banget hari ini? Iya, alhamdulillah lah, semakin muda apalagi ketemu jenengan. Gitu loh. Jadi saya semakin semangatnya muda karena jenengan di usia 37 benar? 37 betul. Sudah mempunyai perusahaan di beberapa kota di Indonesia, yang paling besar di Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta. Importa Furniture. Saya pengen tahu sih Mas. Sebenarnya kalau saya mau ngomongin bisnis, udah lihat video profilnya udah selesai. Cuman ini kan ada untold story. Why you can success and become success. Itu kan nggak gampang Mas. Yeah. Jadi saya pernah lihat meme itu gini. Ada satu di darat, satunya di air. Enak nggak jadi pengusaha gitu? Enak, tapi begitu yang satu nyemplung ternyata lehernya panjang banget, dibohongin, ini bangkrut dan lain-lain. Nah, ini sekarang saya mau nanya langsung sama jenengan. Ya. Ya, perjalanan bisnisnya dimulai dari umur berapa sih Mas sebenarnya Mas? Jadi gini Mas, sebenarnya itu pepatah hal hebat nggak datang di zona nyaman. Oke. Nah, itu aku benar-benar udah ngebuktiin Mas Wahyu. Jadi kadang kalau kita ngelihat anak zaman sekarang ya, orang zaman sekarang yang memang dia terbiasa minta apa-apa dikasih seperti itu. Saya pikir kurang mendidik, artinya anak itu karena dia terbiasa hidup di zona nyaman gitu loh. Iya. Jadi saya ini mulai bisnis Mas Wahyu itu usia 23. 23? Ya, waktu itu saya kuliah, saya terus terang nggak selesai. Jadi saya ini Tapi kok iso sugih Pak? Aku ini S3 Mas. Gimana itu S3 itu? SD, SMP, SMA. Tak pikir profesor dokter ya? Nah, aku S3 Mas. Oh, aku. siap. Jadi aku ki sekolahnya sama pengalaman Mas, terus terang aja. Jadi getir pahitnya tuh sama pengalaman. Jadi dulu di awal-awal tuh ya cita-citaku tuh piye yo, biar bisa jadi orang sukses tuh caranya gimana, udah goalsnya ya itu pokoknya kita tuh ada goals gimana caranya biar bisa jadi orang sukses gitu. Nah dari situ saya lihat nih gimana nih orang-orang kok mereka perjalanan hidupnya itu ternyata setelah saya perhatiin Mas, orang-orang hebat itu dia itu nggak langsung ada Mas. Jadi bener-bener dari bawah naik ke satu step boleh deh Mas Wahyu lihat semua founder CEO dunia itu mereka tuh rata-rata ya mereka mengawalinya dari nol seperti itu. Lah saya terinspirasi, piye ya mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa kan gitu kan. Ya mungkin waktu itu di level kita kan ya cuman dulu tuh aku cuman pedagang sofa Mas, pedagang mebel gitu. Di mana itu Mas? Saya tuh awal produksi itu di Temanggung Mas, kota kecil sekali. Mas gimana tuh jenengan? Ngontrak gudang. Waktu itu saya sama mamah dipinjemin duit. Saya nyewa gudang gitu, terus nyari tukang sofa, saya produksi. Saya coba tawar-tawarin produk saya ke toko-toko furniture seperti itu. Yo kelilingan gitu Mas, bawa mobil pickup, nawarin sofa. Jenengan? Saya sendiri. Tenane. Loh, Mas, tahu nggak kalau mau megang perusahaan yang stabil tuh kita harus bisa ngerti dari hulu sampai hilir. Tapi bentar. Jangan cuma di atas tok. Bentar Mas. Seperti Nizar Bawazir. Bawazir itu nama berat Mas. Sorry nih Mas. Tapi kok iso dodolan dhewe? Itu kan marga. Oke. Kan cuman farm kan gitu. Tapi kok bisa dodolan dhewe? Apa memang harus begitu Mas? Oh, enggak juga. Supaya ngerti akar Jadi rumput. memang orang tua saya dari dulu tuh ngedidik anak itu nggak pernah nggak pernah ngaweh ngasih gitu aja tuh nggak pernah. Jadi dia selalu berprinsip kamu tak kasih kail tapi aku nggak mau ngasih ikan seperti itu. Jadi kalau mau minjem modal pun ono hisape Mas, dihitung. Kamu mau minjem berapa? Mau balikin kapan? Nah, maksudnya tuh baik, bukan maksudnya mau menekan anak gitu loh. Maksudnya mau mendidik supaya kita bisa ngerti bertanggung jawab terhadap sebuah perjalanan hidup gitu loh. Kalau kita dikasih ya ngapain habis duit minta lagi dong. Bener kan sih, bener itu. sih. Nah, justru kita kamu tak pinjemin nih 100 juta, mau balikin kapan?
misalkan seperti itu. Seperti itu. Oh kenyataan? seperti itu, Oh, oh. seperti itu. Aku balikin tahun depan mah. Oh ya oke. Dipinjemin seperti itu. Lah kita yang meng-create gimana nih biar kita bisa balikin, dan itu ditagih Mas, ditagih betul. Makanya saya bilang hal hebat nggak datang di zona nyaman. Saya tuh perjalanannya nggak nyaman. Tapi dari situ saya jadi punya keinginan untuk terus improve, berkembang. Jadi yang tadinya saya awal itu benar-benar business owner, yang direktur Pak Nizar, sekretaris Pak Nizar, accounting Pak Nizar, sales Pak Nizar, iya kan? Semua. Palu gada. Apa lu jual gua ada, kira-kira begitu. Tumbuh satu step, satu tangga saya laluin. Oh, saya udah mulai bisa punya karyawan, 1 2 berkembang lagi. Jadi perjalanan saya itu benar-benar pelajaran dari experience, dari pengalaman. Made by experience. Benar-benar made by experience. Saya berteman dengan orang-orang yang hebat, belajar dari mereka, gimana kok mereka bisa sukses. Ya, perjalanannya seperti itu. Kira-kira kayak gitu Mas Wahyu. Ya kalau ngomongin masalah perjalanan bisnis dari jual sofa gitu. Meskipun sebenarnya menyanding nama Bawazir ya, itu kan marga keren lah gitu. Tapi ternyata kita tetap harus down to earth, Pak. Bener. Betul. Supaya kita nggak dibohongin, minimal kita tahu ilmunya. Siap. Terus kita nggak dibohongin sama bawahan gitu. Nah, membikin usaha itu gampang tuh Mas. Merawatnya kan yang susah. Nah, ketika jenengan membikin usaha, otomatis banyak pegawai. Itu bagaimana caranya memelihara mereka? Dalam artian kan nggak semua pegawai itu kan straight ya. Nah, ada yang kadang-kadang kurang jujur seperti ini. Nah, itu cara maintenance-nya bagaimana? Kalau saya gini sih Mas, jadi yang namanya kita nih perusahaan tuh nggak bisa tumbuh tanpa teamwork di posisi sekarang ya. Artinya kita tuh untuk bisa gede itu harus benar-benar bekerja tim. Kita juga harus respect dengan semua posisi karyawan yang ada di perusahaan gitu loh. Kita berikan mereka reward kalau mereka bisa mencapai sesuatu. Kita hargai mereka, kita kasih perhatian mereka. Kira-kira seperti itu tips saya. Kalau di tempat saya Mas, begitu ada fraud, saya udah nggak mau. Jadi psikologi seperti itu benar-benar saya terapkan gitu loh. Oh kalau di grup Importa ini sekali ada penyelewengan urusan duit, ya pasti nggak dipakai. Cut ya? Cut, pasti seperti itu. Jadi akhirnya lama-lama budaya terbentuk. Oh kalau di sini harus benar. Jadi kita harus respect kalau misalkan karyawan udah kerja mati-matian, wis jujur, wis apa, kita juga harus give gitu loh. Jangan cuma mau ini aja, kira-kira seperti itu. Jadi kita perhatiin Mas Wahyu. Kita perhatiin kesejahteraan karyawan. Kalau saya berprinsip nomor 1 adalah integrity. Integritas ya? Number 1. Begitu mereka integritinya bagus, pengembangan SDM kurang, kita kembangin, nggak ada masalah. Kita kasih pelatihan, kita kasih apapun itu kita bisa. Tapi kalau integritinya udah nggak beres, wah itu masalah buat kita. Kira-kira seperti itu Mas. Ya lagi di story malah berarti ngomong gimana sih, kan saya butuh ini buat Isin apa? aku, Mas. Oke, Mas Nizar, aku mau nampilin satu video lagi nih yang cukup keren sih di sini. Tadi saya sempat ngecek gitu loh. Mas, aku mau nambahin yang masalah karyawan tadi. Jadi ada 3 poin. Integritinya oke, capability-nya oke. Nah, itu yang paling utama. Kalau kita udah punya orang karyawan yang integritasnya bagus, capability-nya bagus, itu harus dikasih opportunity, harus dikasih kesempatan, dikasih posisi sebagus mungkin. Kira-kira seperti itu. Nah, nomor 1 integritas. Itu number 1. Kalau ada dapat lagi second 2 kapabilitasnya oke, wah itu Mas. Maksudnya reward ya? Iya, pokoknya kita 2 itu deh. Oh. Berarti gini, jenengan sebagai owner itu nggak hanya mencari profit oriented, tapi sebenarnya juga ngopeni orang banyak. Iya. Kalau boleh tahu sekarang karyawannya berapa? 200-an lebih Mas. Wih, lumayan ya. Ya, Pandemi gini aman toh? Ya alhamdulillah. Konon katanya tambah melesat ini. Alhamdulillah pelan-pelan Mas. Wah. Oke, saya mau nampilin ya video 1. Ini cukup menarik karena ada petanya gitu ya. Oke. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan dealer distributor tersebar di kotokan Papua barang iki. Loh tuh, itu Kalimantan, Sumatera semua ada. Ya itu ini aku mau nanya Mas. Ini kan nggak gampang Mas. Gitu loh. Membangun jaringan networking yang istilahnya ya jenengan pasti punya banyak karyawan, otomatis jenengan menyelamatkan perekonomian juga kan gitu loh. Nah, itu saya sukanya jadi yang dari dulu saya ingin adalah aku tuh besok
pengen jadi pengusaha supaya bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain, memuliakan wong gitu loh. Nah, saya mau nanya dongone apa Mas nek carane ben iso ngono ki Mas? Iya dongane sing akeh. Dongone apa? Iki hadise kudune metu iki, Pak. Nah, ngomong-ngomong gini, Pak. Jenengan kan ini lumayan sudah besar gitu. Ada nggak pengembangan sektor bisnis yang lain? Sementara ini kalau di rencana strategi kami sampai 5 tahun ke depan, kami akan lebih fokus ke pengembangan jaringan distribusi kita. Mungkin range 5 tahun ke depan mungkin kita akan buka di Bandung, akan buka di Sumatera, mungkin di Pekanbaru, terus di Kalimantan kita juga akan buka mungkin di Balikpapan rencana, sama di Makassar. Kok oke banget iki to iki? Ora mumet, Pak. Ya ora lah, ya wis dilakoni wae. Tenane iki. Kuat iki wane iki. Wah, konon saya kan lihat Instagram jenengan juga kan nggak pernah di rumah gitu loh. Di rumah terus kok. Tapi kalau slow sidik langsung nge-ride kemana? Terakhir kemana itu ya? Terakhir tuh kemana Mas? naik motor yang di Australia sama? Sekarang udah nggak bisa Mas, lagi pandemi ini. Ya di Bali aja besok. Kita di rumah aja sepedaan ya kan. Tiap pagi hobinya berubah sekarang. Jadi lebih positif, sekalian jaga kesehatan itu Mas Wahyu. Betul. Nah, kalau ngomongin masalah konsep manajemen bisnis Mas, strategi apa yang dipakai? Pendekatan kepada konsumen, kepada supplier, terus kepada tim juga, yang paling penting kan tim, Pak. Ya. Nah, itu bisa dikasih bocoran dikit buat kita lah, yang muda-muda ini, Pak. Ya. Jadi gini, kalau ke customer ya, saya dari dulu selalu berprinsip bahwa customer is the king. Pembeli kita adalah raja. Jadi sumber putaran duit kita tuh ya kalau ada pembeli, Mas. Kita mau barang kita sebagus apa, mau sekeren apa showroom kita, mau sekeren apa barang kita, kalau nggak ada yang beli, percuma juga sih. Kira-kira seperti itu. Jadi sama karyawan pun saya selalu menekankan, pokoknya kalian semua tuh harus benar-benar mengutamakan customer gitu. Kadang kan customer kan karakternya macam-macam Mas Wahyu. Betul. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Lah kita tuh harus berusaha memahami sikapnya customer, kira-kira seperti itu. Jangan kita ngedepanin ego kita gitu loh. Nah, kira-kira kalau saya seperti itu menerapin. Kalau ke supplier biasanya langkah yang saya lakukan nih itu komitmen Mas. Karena saya ini awal dari nol sampai bisa sebesar sekarang PT Importa itu berawal dari komitmen. Jadi alhamdulillah Mas, aku dari dulu kalau on time misalkan janji mau melakukan pembayaran tanggal sekian, atau aku buka cek atau aku buka giro, alhamdulillah nggak pernah meleset. Bawa gitu. cek nggak sekarang Mas? Iya, nggak bawa lah. Aku bawa ditulisin cek Mas. Wah. Jadi poinnya adalah komitmen. Okay. Di saat kita komit dengan supplier akan percaya sama kita. Bisnis itu kan trust Mas. Iya benar. Iya, itu paling penting. Nah kita wis dipercaya orang, enak toh. Apa aja aku Mas Wahyu, aku pengen gini Mas Wahyu percaya karena aku kan pasti. Iya. Oh, siap Mas. Saya juga Padahal sama saya toh. Orang tak bayar gitu. Wah. Kan gitu. Jadi gitu Mas, kembali lagi kalau ke supplier itu adalah yang penting komitmen. Jadi semua bisnis itu berawal dari kecil, dengan kita komitmen, kita janji selalu on time, kita akan diberikan kepercayaan lebih, kira-kira seperti itu. Ya. Keren Mas. Komitmen terus trust, banyak banget yang saya pelajarin hari ini. Jadi kita nanti share buat teman-teman yang nonton juga gitu kan. Buat saya pun juga ini sesuatu, karena saya juga biar tambah ilmu lah gitu loh. Adikmu ini tahu ilmu lah gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah, saya dengar situ mau ngembangin sesuatu, mau bikin kayak ya sekelas ya brand yang apa, aku saya nggak bisa nyebut ya, maaf ya, sekelas brand yang itulah di Yogyakarta. Importa Point ya? Importa Icon. Oh, Importa Icon. Nah, itu kira-kira selesai tahun berapa? Apa tahun ini selesai? Iya, ini masih on progress pembangunan. Berarti udah groundbreaking ya? Sudah. Insyaallah tahun depan Mas, semoga bisa sesuai harapan. Oh, itu bocoran. Jadi sebenarnya ini pengembangannya nggak loncat dari core bisnis sih. Kan core bisnis kita kan tetap di dunia furniture, cuman sekarang kita mau bikin yang untuk B2C, karena kalau core-nya kita kan business to business, B2B kan, Importa kan. Nah, sekarang kita mau bikin anak perusahaan yang bisnis to customer. Kita mau bikin showroom retail yang mungkin agak representatif. Sebelumnya saya juga udah ada showroom di Jalan Magelang, juga besar, cuman
Mungkin zaman kan sekarang berubah Mas. Iya. Saiki punya showroom harus yang rapi, yang bagus gitu kan. Iya. Kalau yang lama mungkin toko mebel lah istilahnya, toko mebel kan. Walaupun wujudnya gede tapi kan toko Iya, mebel. betul, Nanti iya. ke depan kita pengennya kalau bisa tampilannya lebih oke, tempatnya bersih. Tapi kamu tahu nggak ini meja siapa? Ya. Ini meja dia, guys. Ini meja dia pas aku bingung cari meja itu. Tapi paling murah gak Mas Ya, sejauh? edan ini murah ini. Ini meja direktur dia dulu pakai. Berarti tahun berapa itu pas dipakai? Ini sekedar bocoran aja. Tahun berapa nih pakai dulu? Iki meja anu loh Mas, aji-ajiku loh. Iya. Nah, nanti insyaallah sini Amin ya Allah. Ini tahun berapa dari pakai? saya pakai 2000 berapa ya? 2013 ini. 2013 toh dia pakai sampai 2020 kemarin tak ambil. Kok ada? Aku nggak ngelihat loh tulisan lo. Aku mau yang ini berapa gitu kan. Ada sini tulisannya meja direktur Pak Nizar. Gula kok. ngarang Nek ngene gue. iso ngenyang aku. Aku iso ngenyang. Ngono lho Pak. Langsung Mas pokoknya semene. Ya wis nggo kowe. Wah, barokah gitu kan. Asiknya gitu. Enggak kangen sama meja ini. Enggak sadar toh? Sadar enggak? Ya Oh, sadar. siap. Tapi keren tuh Mas. Ya keren nih, keren. Enak juga gitu loh. Cuma saya mau mau custom ini sampai nggak berani. Wah udahlah gini aja lah. Biar dapat karomahnya gitu. Biar ilmunya nular gitu loh Pak. 7 tahun dipakai sama beliau. Dan kalau saya ngomongin tentang masalah pengembangan di sektor impor Pak, apakah ada sisi untuk membuat workshop di Indonesia? Rencana ke depan ya Mas. Saya tuh berprinsip seperti ini ya. Kita Indonesian market tuh sebenarnya kalau untuk furniture gede banget. Iya. Yang penting kita mainnya di segmen menengah ke bawah. Hmm. Intinya yang orang dapat gaji UMK dia bisa belanja mebel gitu. Oke. Mungkin ke depan saya rencana pengembangan kepengin buka pabrik plastik Mas. Oh, Mebel, plastik. mebel plastik ya. Ini kok banyak banget toh? Iya rencana. Tapi kan jaringan Oh. distribusinya nanti akan ngikut dengan yang Kemarin ada bikin sekarang. Importa Medik. Oh. Enggak. Importa Icon iki apa meneh iki? Ini enggak. kayaknya nggak bakal selesai ini Tetap Pak. masih di core bisnis kok. Oh. Masih di core bisnis. Ini satu sesi kita nggak bakal selesai, Bos. Nggak akan ngelebar kemana-mana. Tetap core bisnis kita tetap Ini nggak bakal tetap selesai ini. dunia furniture. Ah. Hanya penjualannya ada yang melalui retail, ada yang Oh. melalui toko furniture, ada yang ya seperti itu. Tapi tetap kita konsisten kepada core bisnis kita. Siap. Gitu. Yo keren banget sih. Iya. Ah. Karena Mas satu lagi, Ah. bisnis sukses tuh fokus. Ya fokus bener. Iya, ojo pindah-pindah ini. Coba deh perhatiin, semua pebisnis sukses dia pasti fokus satu merek dia besarin. Iya. Nah, atau di core bisnis yang sama. Siap. Nah, itu termasuk tips juga tuh buat rekan-rekan semua tuh. Fokus. Fokus. Iya, Tapi- kadang orang kan suka lihat ini kepengen lah. Itu merusak apalagi bisnis yang intinya ini belum growth. Oke. Dia belum di atas, dia udah ganti konsentrasi lagi, Iya. pindah ke sana lagi lah, itu yang menghambat. Jadi kalau mau diversifikasi usaha boleh, tapi core bisnisnya harus udah take off dulu. Kalau core bisnis udah take off lah, habis itu mau diversifikasi usaha kecil-kecil nggak apa-apa. Oke. Tapi bisnis satu belum take off, udah ganti lagi ya nggak terbang-terbang nanti. Iya betul. Itu Mas, Ya. fokus Mas. Makanya saya fokus kok. Gitu. Kapan saya nggak fokus saya? Tapi kan gini Pak, ngomong-ngomong gitu. Kalau ngomongin masalah usaha bisnis, oke lah. Ketidakfokusan yang lain itu. Tapi kan lelaki itu adalah harta tahta wanita. Apakah nggak banyak yang godain Mas Nizar kalau Enggak, gini? Aku cowok yang setia Mas. Alhamdulillah. Iya, Keren jelas, banget. alhamdulillah. Gimana caranya maga komitmen itu Pak? Hah? Caranya? Ya caranya ya kita harus punya iman, harus bener. Anek imane kuat, Urip- imin ra kuat iya, ya, Pak? Kudu kuat. Oh, lah. iya, siap. Iya toh. Kan situ gurunda saya selalu belajar. Yuk kamu harus setia sama istri. Siap Pak. Saya kan selalu begitu aja. Berarti kita harus fokus dan menghilangkan rasa itu ya. Karena istri itu konon katanya ya di balik Membawa pria yang rezeki. sukses ada wanita yang mendampingi. Iya. Oke. Belum tentu istri yang nggak ikut kerja cuman di rumah, wah dia nggak berperan, enggak. Iya, iya. Bisa jadi itu rezekinya dia melalui kita. Seperti itu Mas. Iya enggak? Iya betul banget. Suka saya sama kayak gini. Amin alhamdulillah. Aku minum boleh Mas? Boleh. Emang disediain no. Oh, siap. Panjenengan no. Kok langsung minum kenapa ini? Wah, haus ini capek ini. Ini kita baru 5 menit loh, Mak. Ini kurang 45 menit ini. Oh Masih siap. lama Ayo ini. mau ngobrol apa lagi? Lah gini, Pak. Kalau sering keluar negeri kan jenengan. Nah, ini pertanyaan random aja karena ini pertanyaan sebagai sahabat aja lah. Sering keluar negeri. Emang di Indonesia nggak ada yang sekeren di luar negeri, Mas?
Ini pertanyaan dari saya pribadi, Oh, bukan bermaksud apa-apa. enggak juga sih. Karena gini lho Pak, ndelok Instagrammu isine nang luar negeri, aku ya kesel piye to iki wong terus orang jajak ngono lho ya. Kayak gitu. Ya sebenarnya enggak juga. Sebenarnya Indonesia tuh paling keren. Justru dengan kita sering pergi, Iya. kita jadi tahu, jadi bersyukur bahwa Indonesia yang terbaik. Iki nek CEO ini pinter lek kira-kira ngomong begitu. ini pinter. Wah, tobat tenan. Tapi kalau kita nggak kemana-mana kan nggak ngerti. Ya tapi bener Nah, sih saya Pak. setiap kali keluar, oh Indonesia nggak kalah, Indonesia the best, Oh. nah, gitu loh. Terakhir Dan Indonesia tuh ada semua loh. Kita mau wisata baharinya terbaik. Oh, iya. Nah, kita mau diving nggak ada yang terbaik lebih baik daripada Indonesia. Mas Wahyu kan suka diving kan? ngeselin. Aku Ya. kamu ke Labuan Bajo toh Iya naik kan? naik yacht itu yang Ah. sewanya 400 juta sehari. Dia naik itu. Aku nggak diajak, guys. Aku nggak Terus diajak loh. Mau lihat gunung, coba gunung Iya. apa aja di sini ada. Apalagi ya kan? ada lavanya ya. Lah, aktif ya. semua alam yang kita lihat di dunia ini di Indonesia ada. Gitu. Jadi kita bersyukur. Mereka cuma punya satu tok. Nah, cari gurun pasir di sini juga punya gurun pasir ya kan? Gumuk pasir, Pak. Nah, semuanya ada kan. Kira-kira gitu, Mas. Gitu aja nih. Jadi sering traveling makin kita bersyukur dengan Indonesia. Benar. Seperti itu. Dan traveling itu enggak semata-mata cuman pengen melihat pemandangan alam, pengalaman, kita ketemu orang baru. Terus kita melihat taste di luar negeri, nyoba makanan di sana. Nyoba market juga ya? Iya, kita lihat market di sana gimana kebiasaannya orang-orang luar ini. Bisa enggak aku tuh kalau pergi tuh learning, Mas, karo sinau ora dolan tok. Belajar ning kono ki piye to? Iya, kamu pernah pergi sama aku tuh isine ngene tok. Nek ono fitness tuh dipoto nih. Pernah tak ajak kan ke Iya. Cina waktu itu. Betul. Karena aku cuma belajar liatin, wah ini bagus nih, kayak gitu. Jadi kita aplikasikan di Indonesia, kita ambil segala sesuatunya dari luar, habis itu kita aplikasikan di Indonesia, di pasarnya Indonesia. Gitu, Mas. Oke, ngomongin keluar negeri, sekarang kita lagi nggak bisa keluar negeri karena kita lagi jadi macan Asia, Pak. Iya. Ditakuti 59 negara, Pak. Kita ini sekarang macan Asia, Pak. Ditakuti, Pak. Mau orang Indonesia masuk nggak boleh. Edian toh, Pak, keren toh. Nah, kaitannya dengan sering pergi ke luar negeri itu berarti kan ada masalah dengan pandemi dan lain-lain. Nah, ini gimana, Pak? Bisnis saya belum nanya Pak, bisnis terganggu nggak? Terus kemudian tingkat stres karena dia jenengan hampir setiap bulan pergi keluar untuk urusan pekerjaan dan ini. Oke. Kalau di bisnis kebetulan kan market kita kan Indonesian market seperti Iya. saya tadi bilang, Mas. Kebanyakan market merek importa ini adalah menengah ke bawah, middle low. Jadi ibarat orang di Jakarta dapat gaji UMK besok beli lemari bisa gitu loh. Oke. Nah, pasar itu kan nggak ada sepinya ya. Iya. Alhamdulillah ada aja kalau kita main yang pasar atas memang ini waktu agak berat gitu. Terus Indonesia ini kan penduduknya banyak. Indonesia penduduknya 270-280 juta Iya. jiwa kan. Konsumsi dalam negeri itu sebenarnya nggak ada habisnya. Nggih. Jadi lah kebetulan kita karena kita jualannya di domestik kan di pasar lokal, jadi ya alhamdulillah impact dari pandemi waktu saat awal-awal aja sih, bulan Maret, bulan April. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah mulai stabil lagi ya, karena ya tadi kita mainnya di rate yang harga-harga menengah ke bawah. Ke bawah. Ya, jadi ya ada aja yang beli, kira-kira seperti itu, Mas. Pinter banget ya situ Iya. riset pasarnya tuh. Iya enggak juga lah. Berarti kita sebenarnya Mas Wahyu nek dodolan ning Indonesia kuwi sing kabeh wong iso tuku pokoke. iya. Nah, kuwi ra ono matine nek sing Berarti daya jual masyarakat kita tuh sebenarnya oke aman lah ya. banget, aman. Nah, berarti terkait dengan pergi-pergi ke luar negeri itu terhambat ini gimana, Mas? Cukup stres nggak? Lah kalau stres tadi Pelariannya ya, gimana? kita- Pelariannya? Kita pelariannya ya wong aku tuh sebenarnya opo wae oke, Mas, ning omah ya oke, lunga ya tambah oke, ya kira-kira gitu. Untuk sekarang ini pelarian saya lebih ke olahraga, sepedaan. Ya tambah kurus. Sebenarnya sama aja toh, pagi-pagi kita olahraga ke Kaliurang, ngelihat alam, traveling, itu kan endorfin kita jadi naik kan, jadi bahagia kan kita kan ya. Sebenarnya Indonesia nggak kalah kan. Nggak Ya, kalah. Jauh. saya pikir nggak ada masalah juga, nggak Iya. pergi kemana-mana, lihat alam Indonesia aja udah happy banget, udah bahagia sih. Berarti kita kalau mengembargo diri sendiri aman ya sebenarnya. Aman, orang no masalah. Ya, Nah, besok katanya mau ke Bali, aku mau diajak toh. Iya kok malah diomong kita ini. Wah. Wah, ini berat ini. Ya, monggo. Mosok pergi-pergi sendiri. Diving kita gimana? diving. Siap. Udah rapid belum? Udah rapid belum? Mau rapid bisa langsung jadi kan? Aku udah rapid. Negatif ya toh. Negatif. Oh tapi rapid kayak ora jaminan loh. Loh kok gitu kok doamu elek banget, Pak. Wah, tobat iki. Nek tes swab PCR lah itu jaminan. Waduh, Pak. Aku bayar moh apa meneh gratis wae moh apa meneh bayar, Pak. Disogok itu kan sakit. Pernah di swab belum? Belum pernah. Lagi kepengen ini. Jangan lah, Pak. Lagi kepengen. Sayang Pak hidungmu yang bagus itu nanti kalau disogok-sogok, Pak. Nah,
Kalau kaitannya ini Mas, saya mau nanya lagi mengenai the last statement jenengan. Bagaimana caranya untuk anak muda supaya tetap semangat itu gimana sih? Kayak gini. Anak muda sekarang kan konsumtif banget dan gini, fresh graduate sekarang. Maaf ya, saya nggak mau mendeskripsikan siapa-siapa, tapi rata-rata fresh graduate sekarang endingnya tidak bekerja di makomnya. Maksudnya dalam artian jurusannya apa, ngerti-ngerti kerja di mana atau masuk ke jurusan yang semacam kurang cocok lah gitu loh. Nah, jenengan kan malah nggak lulus. Iya. Berarti sebenarnya gimana caranya fresh graduate itu mendapatkan ide-ide yang luar biasa. Jadi mereka tetap mendapatkan ilmu teori di kampus, itu suatu keharusan sih. Kemudian mereka juga mendapatkan ilmu di lapangan. Itu menggabungkannya gimana Pak? Supaya mereka jadi orang yang sukses kayak jenengan. Kalau aku sih lihat pertama ya, bisnis itu kan passion ya. Bisnis kan kudu seneng. Artinya setiap anak itu kan pasti punya keinginan yang berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya semua bisnis itu bisa dikembangkan, bisa dijadikan besar gitu loh. Nah, tapi kalau orang udah nggak passionnya di situ, nggak ada jiwa di situ, terus dia paksakin harus di bidang itu. Misalkan nih, saya punya anak saya nggak suka nih dengan usaha, bukan nggak suka, nggak asik lah kayak gini furniture, dia passionnya mungkin ke IT atau ke apa, YouTuber. Nah, misalkan kayak gitu, kita nggak bisa juga loh narik orang untuk ikut ke tracknya kita, itu nggak bisa gitu loh. Nah, kalau dia nggak cinta, mana dia bisa gedein usaha, gitu loh. Prinsipnya usaha tuh harus suka dulu dong, harus seneng dulu apa yang dijalanin gitu loh. Aku nikmatin banget Mas dari dulu. Nah, nek ora seneng lah meh piye. Saya juga seneng. Nah, passion. Ya kembali lagi fresh graduate sekarang, kalau dari saya sih tips masukannya yang penting kepengennya apa sih gitu loh. Nek wis ketemu kesenengane, aku sukanya ini, habis itu cari mentor. Siapa yang the best one di situ? Paling enak tuh sebenarnya bisnis ki meng ATM, analisa tiru modifikasi. Oh iya. Wis paling gampang. Fresh graduate tinggal ngikutin mentornya siapa nih. Misalkan siapa penjual resto paling hebat. Wah, si A misalkan. Tapi rata-rata pada jual ini ya Pak, jual paketan ya Pak ketemunya Pak. Fresh graduate kan lemes juga Pak. Caranya piye toh? Mereka juga dulu dari nol kan. Lah mentornya itu yang diikutin, itu aja. Piye toh? Dia bisa mencapai seperti sekarang. Tahapan-tahapannya diikutin aja. Intinya semua tuh butuh proses. Aku kan juga muridmu Pak. Iya, nggak ada tangga yang langsung ke 10 gitu loh. Kalau mentor jenengan dulu siapa Pak? Oh, saya banyak mentor. Banyak ya. Gitu, justru bisnis nek langsung loncat bahaya Mas. Pasti bisa jatuhnya juga cepat. Sanate kudu pas ya Pak istilahnya. Iya, dia harus satu step satu tangga. Itu dinikmatin prosesnya itu. Ora iso terus arep sugih sok Senin. Nah, ngono lho Mas. Siap. Gitu. Bagus banget sih Mas ini masukan dari jenengan, dan kayaknya saya belum mengulik sisi bisnis yang lain yang importer gitu. Kita bisa bincang-bincang lagi lah nanti. Sesi 2 ya. Iya, siap. Kira-kira bocoran nggak buat teman-teman besok mau ngobrolin apa? Ya wis mengko wae to. Biarkan seperti nanti kamu kabur kalau kamu udah janji kan enak Pak. Kalau kamu udah janji kan enak. Susah banget loh. Beliau ini kalau nggak jadwalnya wah padat banget gitu. Gitu. Kalau buat gini aja izin gitu loh. Padahal kan katanya mau bikin ini apa? Sorry, aku mau nanya. Aku tadi sorry. Ini nggak bisa dikaji karena sebenarnya saya banyak pertanyaan Pak, gitu loh. Nah, importnya itu kan dulu kan oke kecil, sekarang besar. Nah, itu bagaimana istilahnya membuat itu flow-nya itu menjadi dinamis dan integrate Pak? Iya, semuanya proses Mas. Kabeh proses dan butuh waktu ya. Sebenarnya gini sih, kita ujung-ujungnya kan kita pengen punya perusahaan yang sistemnya bagus, yang terintegrasi dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kalau kita sendiri nggak ngerti how to-nya, nggak ngerti knowledge-nya mau gimana juga repot. Artinya ya udah jalanin aja. Yang penting kalau kita mau growth, kita mau tumbuh, ya rekrutmen lah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Misalkan golek accounting ya sing mateng, golek marketing yang sing wis duwe jam terbang. Oh, headhunter berarti. Iya dong, golek. Jadi paling enak iki direwangi wong pinter-pinter Mas. Gitu. Direwangi wong pinter-pinter luwih enak karena itu kita punya ide lah, penterjemahnya tuh banyak. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita punya ide kita mau terjemahin sendiri semua kan nggak bisa, kan gitu. Tapi kalau kita punya SDM yang kompeten tadi kan enak. Ide kita seperti ini ya, bawahnya sudah pasti jalan. Berarti wis mapan ya. Ya pelan-pelan lah. Asik. Alon-alon lah Mas kabeh iki butuh. Kita tunggu sesi 2 ya. Siap. Ya. Siap. Janji lo. Iya, janji. Janji ngene sik, janji.
Janji Bang Omen. Anu tuh ya nanti lah kapan. Maksudnya enggak dalam waktu dekat enggak apa-apa kok. Yang penting menarik, Pak. Menarik gitu loh. Dari awal aja sudah menarik. Seorang bawasir itu tetap baleni meneh. Seorang bawasir dodolan dhewe numpak mobil. Apa sini? Mobilmu pertama mbiyen apa sini? Aku dulu pakai Panther pickup saya. Ya, aku wis tau ndelok iki nggonku yu. Aku zaman iki yu ngono gitu. Oke, ya terus ada banyak nyupir sendiri juga pernah loh ngirim gitu. Tenane. Ora percaya. Nah, Tenan. iki inspiratif yang benar-benar murni tanpa apa di fiksi loh iki loh. Enggak. Gitu Serius. Aku tuh tahu loh Mas carane nek naleni mebel ki piye, ngerti Mas. Sekono jadi ajare ora mung ngajarne produke manajemen tok. Saya tahu nata furniture di dalam mobil supaya rapi, supaya enggak rusak tuh saya ngerti semua. Iya. Jadi, Ya harus itu. Lah aku tau dari spekter tuh nek ra ngerti cara ngopret kamera dan dihapusi aku Pak. Oh ini enggak bisa Pak. Harus nambah budget Pak. Loh itu penting. Tapi kalau saya kan memang ini Pak beda Pak. Aku kan ra jeneng bawasir Pak. Oke menarik. Ya wis pokoknya janji. Siap. Sesi loro terus cuman banget Mas waktunya Mas gitu loh. Karena ya iki wis jame meh salat bareng toh. Oke. Thank you banget ya Mas ya. Siap. Wektune. Assalamualaikum. Sukses ya. Waalaikumsalam Mas Bayu. Thank you ya.